Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurfaiza. Saya dari jurusan Asuransi Syariah semester 4 kelas A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester yaitu UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan judul makalah Komunikasi dan Motivasi, Komunikasi dan Perencanaan, Komunikasi Bismillahirrahmanirrahim. dan Segala puji dan Pengambilan syukur Keputusan. saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan video tugas akhir semester, yaitu untuk UAS, dengan judul makalah Komunikasi dan Motivasi, Komunikasi dan Perencanaan, Komunikasi dan Pengambilan. Kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kita haturkan sholawat beserta salamnya. Baik, dalam makalah kelompok 13 ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian komunikasi dan motivasi. Yang kedua, pengertian komunikasi dan perencanaan. Dan yang ketiga itu adalah pengertian komunikasi dan pengambilan. Menginjak ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi dan motivasi. Motivasi secara umum dapat diberikan pengertian sebagai dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Istilah motivasi berasal dari kata motif, yang dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi yang terdapat dalam diri manusia yang menyebabkan setiap orang tersebut bertindak atau berbuat. Wujud motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat digambarkan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Pada diri manusia, terdapat motif yang timbulnya tidak memerlukan rangsangan atau dorongan dari luar, karena sudah ada dalam diri individu setiap orang, yakni yang sesuai atau sejalan dengan kebutuhannya. Selain itu, juga ada motif yang timbul karena adanya rangsangan atau dorongan dari luar individu. Misalnya, dalam bidang pengembangan sumber daya manusia terdapat minat yang positif terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang timbul karena melihat manfaatnya. Adanya motif-motif tersebut, maka dapat diketahui bahwa perubahan perilaku seseorang terjadi apabila dia mempunyai keinginan dan kemauan untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Maslow, bahwa pada dasarnya tujuan tertentu pada seseorang manusia itu tidak lain adalah memenuhi kebutuhan atau needs yang belum terpuaskan. Kebutuhan manusia secara hierarkis ada 5 tingkatan yang semuanya tidak kekal dalam diri manusia. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis atau sandang pangan. Kedua, kebutuhan rasa aman atau bebas bahaya. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang. Keempat, kebutuhan dihargai dan dihormati. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri dalam dunia kediklatan. Motivasi pada seseorang merupakan satu mata rantai yang dimulai dari kebutuhan, karena dengan adanya kebutuhan ini akan menimbulkan keinginan, menyebabkan tensi, menimbulkan tindakan, menghasilkan kepuasan. Dari beberapa tahapan pemberian motivasi yang dipaparkan, ada 2 faktor penentu perlu tidaknya seseorang diberikan motivasi, yaitu kebutuhan dan pengarahan perilaku. Baik, menginjak ke pembahasan yang kedua, yaitu komunikasi dan perencanaan. Perencanaan komunikasi adalah seni dan ilmu pengetahuan dalam mencapai target khalayak dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi pemasaran, misalnya periklanan, kehumasan, dan lain-lain, secara sistematis dan berkelanjutan dari satu proses ke proses selanjutnya. Elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi adalah yang pertama, ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, ada pesan, ide atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga, ada media, sarana komunikasi. Yang keempat, komunikan, audiens, pihak yang menerima pesan. Dan yang terakhir ada umpan balik, respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Dalam perencanaan ada 4 elemen utama, yaitu yang pertama, tujuan atau objektif, kondisi masa depan yang akan dicapai. Yang kedua, ada aksi atau action, serangkaian kegiatan yang
dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya atau resources, hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan aksi. Yang keempat, ada pelaksanaan atau implementation, tata cara dan arah pelaksanaan kegiatan. Pada proses perencanaan tersebut, dampak atau akibatnya yang dihasilkan sangat bergantung pada keempat elemen perencanaan. Dalam proses perencanaan tersebut, peran komunikasi merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh para manajer. Karenanya, dapat dikatakan pula bahwa perencanaan komunikasi meliputi fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, ada yang merencanakan atau planning. Yang kedua, mengadakan atau organizing. Yang ketiga, mengutamakan leading. Yang keempat, mengawasi atau controlling. Karena itu, lebih awal kita perlu memperhatikan 5 sasaran pokok dalam proses komunikasi. Yang pertama, membuat pendengar mendengarkan apa yang kita katakan atau melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Yang kedua, membuat pendengar memahami apa yang mereka dengar atau lihat. Yang ketiga, membuat pendengar menyetujui apa yang telah mereka dengar atau tidak menyetujui apa yang kita katakan, tetapi dengan pemahaman yang benar. Yang keempat, membuat pendengar mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud kita dan maksud kita bisa mereka terima. Dan yang terakhir yaitu kelima, memperoleh umpan balik dari pendengar. Di samping itu, masih ada faktor lain yang juga penting dalam proses komunikasi, yakni ada gangguan, noise, yakni faktor-faktor eksternal, media atau saluran komunikasi, maupun internal, psikologis, yang dapat mengganggu atau penghambatan kelancaran proses komunikasi. Menginjak ke pembahasan yang terakhir, yaitu yang ketiga, pengertian komunikasi dan pengambilan keputusan. Komunikasi dan pengambilan dalam berkomunikasi di dalamnya terjadi sebuah proses, mulai dari pengiriman pesan sampai pada penerimaan pesan. Secara lebih jelas, komunikasi memiliki 7 proses. Yang pertama, ada sender, adalah seorang yang memiliki ide-ide, intensitas, informasi, dan tujuan dari komunikasi. Yang kedua, encoding adalah proses penciptaan ide-ide atau pesan yang akan dikirimkan oleh komunikator. Yang ketiga, message adalah suatu gagasan dan ide berupa pesan atau informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan, atau ungkapan yang akan disampaikan komunikator pada seseorang atau kelompok tertentu. Yang keempat, medium adalah sarana atau saluran yang dipergunakan oleh komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan. Media komunikasi sangat banyak jenisnya, seperti email, telepon, surat, rapat-rapat, pesan singkat atau SMS, faksimil, koran, majalah, seminar, dan lain-lain. Yang kelima, ada receiver, adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Yang keenam, decoding adalah proses penerjemahan simbol-simbol yang diterima oleh komunikasi atau penerima pesan. Yang terakhir, yaitu ketujuh, feedback adalah respon terhadap pesan yang diterima. Dalam komunikasi ternyata membutuhkan proses yang cukup panjang dan dibantu pula oleh berbagai sarana, agar pesan dapat diterima dengan baik oleh penerima sehingga peroleh pemahaman bersama. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan inti bagi seorang pemimpin. Kegiatan ini memainkan peranan penting terutama dalam hal melaksanakan fungsi perencanaan karena perencanaan menyangkut keputusan-keputusan yang sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat oleh pemimpin. Dalam proses perencanaan, pemimpin memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melaksanakan setiap kegiatan. Kualitas keputusan pemimpin akan menentukan efektivitas rencana yang disusun pengambilan keputusan sebagai proses pengidentifikasi dan memilih solusi yang mengarah kepada hasil akhir yang diinginkan. Proses ini diawali dengan masalah dan berakhir apabila penyelesaian telah dipilih untuk menghasilkan keputusan yang efektif. Maka perlu dilakukan beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal organisasi.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.